Ikhwanil muslimin fillah, nasabnya adalah Hud bin Salih bin Abkash bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah yang memiliki tiang yang besar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yawma dhatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ikhwanil muslimin fillah, maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama. Adapun generasi kedua datang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh, dan ada pula yang berpendapat Nabi Adam alaihissalam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail alaihissalam dikenal dengan istilah Arab al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya Ad, Thamud, Jurhum, Madian, Qatan dan lain-lain. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab al-Musta'ribah. Ikhwanil muslimin fillah, bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa mereka lah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Ikhwanil muslimin fillah, adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaum yang berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ikhwanil muslimin fillah, tetapi mereka menolak bahwa dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah mereka tidak yakini, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam, sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sungguh aku bersaksi kepada Allah dan disaksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ikhwanil muslimin fillah, Nabi Hud menjawab tantangan mereka dengan menyatakan bahwa berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin. Seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab itu menjalankan tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ikhwanil muslimin fillah. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka pun bangsa Ad menolak seruan Nabi Hud alaihissalam karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang Rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud alaihissalam dengan berkata,
sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya, "Wa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum." Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Ikhwanil muslimin fillah. Maksudnya hal tersebut bukan perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud alaihissalam meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak lagi berguna, maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagaimana wujudnya Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Qala rabbi unsurni bima kadzdzabun. Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Ikhwanil muslimin fillah, kaum Nabi Hud alaihissalam masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu diutuslah sejumlah orang dari bangsa 'Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur with wanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram. Lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Ikhwanil muslimin billah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan. Ada yang putih, merah, dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dan anggapan awan tersebut lebih banyak air. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa 'Ad. Melihat hal tersebut, mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Falamma ra'awhu 'aliyan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aliyun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fihi 'adzabun 'alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itu azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang melimpahnya. Inna awsalna alaihim rihan sursaran fi yawmin nakhsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari Nas yang terus menerus. Pada hari Nas yang terus menerus. Allah melimpahkan angin kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Kalau kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara Ikhwanil muslimin fillah. Angin yang menimpa bangsa 'Ad memang sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di gua-gua di balik pegunungan atau di balik rumah dan di istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa 'Ad selalu diingat Rasulullah SAW. Sehingga apabila beliau melihat awan gelap menggantung di langit, raut mukanya berubah dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Ikhwanil muslimin fillah. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW
apabila menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta biha wa khaira ma arsalat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalat bihi. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan yang angin tersebut dan kebaikan yang ada di dalamnya serta kebaikan yang engkau kirim padanya, dan akan berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan yang engkau kirimkan padanya. Ikhwanil muslimin fillah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, apabila langit berawan, raut muka Rasulullah SAW berubah, dia keluar masuk dan hilir mudik tanda besar. Beliau baru tampak senang bila hujan telah turun. Maka ia Aisyah yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebab mengapa sikapnya demikian. Beliau bersabda, "Falamma ra'aw 'aliman mustaqbilan awdiyatihim qalu hadha 'adilun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha 'adzabun alim." Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kami minta supaya datang dengan sengsara dan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Allahu Akbar.